Gelombang perbincangan di industri kreatif makin panas setelah kasus dugaan tindakan tidak benar yang menyeret Mohan Hazian mencuat ke publik pada awal Februari 2026. Nama pendiri brand streetwear Thanks Insomnia itu tersorot setelah akun X @arummanis membagikan pengalaman pahit saat sesi pemotretan pada 2025. Unggahan tersebut viral dan memicu diskusi luas soal etika profesional. Awalnya, Mohan membantah melalui Instagram Story. Namun pada 11 Februari 2026, ia merilis surat terbuka berisi pengakuan kesalahan, permintaan maaf kepada korban, serta keputusan mundur dari seluruh jabatan profesionalnya. Di tengah dinamika itu, Dr. Tirta tampil tegas. Ia mengaku telah berulang kali mendesak Mohan melalui sambungan telepon agar jujur dan bertanggung jawab. Ketika bantahan sempat muncul dalam bentuk video klarifikasi, ia langsung menegur keras dan menilai langkah tersebut tidak profesional. Baginya, persoalan ini menyangkut prinsip, bukan pertemanan. Ia juga menilai sikap netral dalam kasus seperti ini justru beresiko melanggengkan budaya keliru, seraya menegaskan reputasi brand runtuh karena sikap internal, bukan karena suara korban. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bang Mohan, tolong Bang Mohan, kalau klarifikasi yang bener. Gara-gara lu nggak jelas ya, gua buka timeline langsung disambut Dr. Tirta ngomongin kunci ditarik. Dar, wajar sih emang dia begitu, karena ya orang-orang udah pada rame, berjam-jam nungguin lu nongol. Pas nongol klarifikasi lu cuman, ini tuduhan nggak berdasar. Nanti gue jelasin jam 8. Lah, ngapain lagi nungguin jam 8 baru lu jelasin? Detektif Conan lu. Nih giliran gini baru lu bilangnya, saya seorang suami, bapak dari anak saya. Lu tuh sekarang minta maaf karena nyesel apa karena chat lu di spill model Malaysia, ha? Lagian kok bisa yang speak up sampai level mancanegara? Nama lu Mohan, maksudnya Mohanan apa gimana? Kalau untuk Mohan Hazian, gua ngerti kenapa lu, kita sesama laki-laki, gua juga sama, nggak? Lu nafsu sama perempuan, itu normal, wajar, tapi jangan random juga. Lu boleh menyalurkan nafsu lu, tapi ke istri lu, atau ke perempuan yang memang itu pekerjaannya, atau ke perempuan yang memang mau diajak begitu sama lu. Kalau dia nggak mau, ya jangan dipaksa. Kan itu yang jadi masalahnya, jadinya rame. Kalaupun lu udah nggak bisa tahan, lu kan bisa pergi ke toilet sebentar, lu kocok di situ, lu keluarin. Setelah itu kan selesai. Jadi tolonglah lebih elegan, lu nggak profesional. Kasus-kasus kayak gini itu udah banyak banget. Gue sampai bingung mau ngomentarinnya kayak gimana lagi. Tapi untuk siapapun, tolonglah ajak gue untuk masuk ke brand. Masa nggak ada yang masuk sih? Gue udah pakai baju Erigo, topi khas Papis, dan ini ori loh. Kalau udah masuk enak kan? Sumpah, terima kasih banyak Dr. Tirta yang sudah bersuara mengenai dan betapa sulitnya itu dibuktikan secara hukum. Karena lu tahu komen-komennya pada bilang kalau belum terbukti mendingan lu pada diem. Sibal sekia brengsek. Terus kalau diem, gimana kasusnya bisa keungkap Sibal? Gimana coba caranya kalau semua disuruh diem, gimana kasusnya bisa viral dan ditanganin? Dan gini ya tolol nih, gue sih tau ya tolol nih. Kalau misalkan ya semua orang disuruh diem karena kasus belum terbukti, dengan lu sandingkan dengan kasusnya Gofar. Ingat ya, Gofar dulu difitnah juga. Ya selama kasusnya itu belum terbukti, kita harus berpihak kepada korban, brengsek. Terus kalau kagak ada berpihak kepada korban, siapa yang mau berpihak kepada korban? Kan kalau misalkan tidak terbukti dan salah dan itu fitnah, nama baik pasti bakal pulih, kerugian pasti bakal dikembalikan. Kayak Gofar sekarang, kalau tidak terbukti ya pasti terkenal lagi sih. Ya kenapa kenapa lu sandingin sama kasus Gofar sih, Bang? Kenapa sih dari awal nggak lapor polisi aja? Ini salah satu komen ketika ada kasus sedang berlangsung seperti sekarang. Ada influencer fashion lokal yang terduga melakukan
ada model talent brandnya. Ketika korban speak up di X, semakin banyak juga korban yang ikut speak up juga. Tapi gue ngerti lah tentang komen tersebut, karena itu POV dari orang yang tidak pernah terkena pelecehan. Dan gue akan sharing sini, menurut gue pribadi ya. Pertama, karena mereka masih trauma. Mereka membutuhkan waktu untuk memproses apa yang sedang terjadi terhadap diri mereka. Ketika mereka terkena pelecehan seksual, pasti mereka akan merasa jijik terhadap badan mereka. Mereka merasa tidak layak untuk hidup, dan sebagainya. Mereka trauma. Dan yang kedua, instansi keamanan di sini jujur sulit ya ketika menghadapi kasus pelecehan. Indonesia masih disepelekan. Banyak berita-berita ketika korban lapor polisi, disepelekan kasusnya, malah ingin lagi gitu. Jadi kan ada trust issue yang terjadi antara masyarakat dan juga polisi. Dan yang ketiga, korban bingung mau curhat kejadian tersebut ke orang-orang terdekatnya. Karena ketika ada korban yang curhat, kebanyakan dibilang aib lah, atau takut dibully lah, takut dikucilkan lah. Jadi tidak ada ruang untuk bercerita terhadap orang-orang sekitarnya. Tapi gue harap kedepannya semakin banyak titik terang dari kasus yang sedang terjadi ini. Dan buat para korban, sorry banget karena lu semua telah mengalami hal-hal tersebut, dan stay strong. Aku mau bahas kasus Mohan Hazian, owner dari brand lokal yang diduga menjadi pelaku tidak hanya terhadap satu korban, dan bahkan diduga ada korban yang berusia saat kejadian. Ini kasusnya sudah rame banget, terutama di X saat ini pertama kali diungkap oleh salah satu korban. Jadi threadnya seperti ini. Pada bulan Mei tahun 2025, korban ini itu menjadi talent dari photoshoot atau video shoot untuk salah satu brand lokal yang sangat terkenal sekali, dengan ownernya berinisial M yang diduga adalah si Mohan Hazian ini. Sesi pemotretan itu berjalan sangat aman, tapi setelah selesai dan korban ini mau pulang, dia tuh dicegat dulu. Jadi korban ini nggak hanya sendirian. Ada korban, ada terduga pelaku, dan ada talent scouter. Terus si terduga pelaku ini ngajak korban untuk makan bareng. Nah, korban tuh ngira makan barengnya itu bertiga sama si talent scouter itu. Tapi talent scouternya tuh udah pamit duluan, narok peralatannya di situ, kemudian dia malah meninggalkan korban bersama dengan terduga pelaku. Korban ini kembali ke area photoshoot. Terus korban ini bingung, ini kenapa dibawa kembali? Korban diminta untuk tunggu di dalam karena alasannya adalah supaya lebih ngadem, bisa ngadem sambil menunggu makanan datang. Karena makanannya dipesan secara online. Tidak lama setelah itu, terduga pelaku kemudian melakukan. Korban kemudian menolak. Di situ korban tuh berusaha untuk tetap tenang untuk keselamatannya, dan korban udah menolak sekuat tenaga, tapi kemudian terus dipaksa oleh pelaku. Terus kemudian terduga pelaku terus melakukan berbagai macam tindakan terhadap korban, sampai akhirnya korban dibiarkan untuk pulang, teman-teman. Dalam perjalanan pulang, korban ini sangat trauma sekali. Setelah kejadian, korban baru tahu bahwa terduga pelaku ini bahkan sudah berkeluarga. Dan korban merasa sangat mual setiap melihat wajah terduga pelaku ini ada di sosial media, teman-teman. Dan ketika korban ini melapor ke talent scouternya ini, talent scouternya bilang tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika thread ini muncul, banyak sekali korban yang akhirnya ikut speak up, dan dugaannya mengarah kepada si Mohan ini yang diduga merupakan pelaku dari kasus ini, teman-teman. Stop normalisasi keberadaan bos-bos cab. Lagi-lagi kasus terjadi, tapi kali ini datangnya bukan dari kampung antah berantah dan pelakunya mungkin orang-orang yang kita tidak kenal. Kali ini yang tertuduh adalah seorang brand owner produk lokal yang cukup punya tempat lah di Indonesia. Anak gadis Merapat, mama mau ngomong, dengar sayang ya. Terjadi itu bukan karena salah pakaiannya atau salah jamnya. Kamu sih pulangnya kemalaman. Bukan salah perilakunya yang terlalu ramah. No ya sayang. Terjadi simply karena pelakunya adalah seorang yang bodoh, kurang ajar, dan biadab. Beberapa tips untuk menghindari peka terhadap lingkungan. Kamu pasti bisa sense sayang, laki-laki yang hidungnya belang atau hidungnya polos, belangnya 1 atau belangnya 5. Biasanya kita sebagai perempuan udah bisa sense nih. Kalau kamu sudah merasakan hal itu, ya udah sayang, mundur aja.
Di zaman sekarang adalah lebih baik kita berprasangka buruk sama orang daripada kita jadi orang terlalu polos lalu dibodoh-bodohi. Ketika jam pulang kerja atau ketika pekerjaan kamu selesai, langsung pulang. Kenapa? Untuk mencegah kamu berada di tempat yang sepi, jadi bikin kamu terjebak dalam kondisi yang tanpa pertolongan. Selalu punya orang yang bisa kamu percaya. Untuk apa? Untuk nemenin kamu kalau ada pekerjaan yang tidak biasa. Mungkin tempatnya tidak biasa, atau jamnya tidak biasa, atau kamu bertemu dengan orang yang tidak biasa dengan cara yang tidak biasa, di cara yang tegas. Biasanya pelaku ini melakukannya sudah bukan 1-2 kali, biasanya sudah sering. Makin mereka sering melakukan, makin mereka nggak ada tedeng aling-aling. Dan biasanya di beberapa pertemuan awal itu sudah ngasih gelagat yang nggak enak nih. Entah kesenggol, entah cara bicaranya yang terlalu menjurus, entah tatapannya. Kamu harus berani saat itu juga berbicara tegas bahwa kamu tidak suka dengan perlakuan tertentu yang dilayangkan ke kamu. Hormati personal space-mu sendiri. Kadang-kadang kita sering gak enakan. Gara-gara gak enakan jadinya orang sembarangan sama kita. Jangan biarkan orang bersikap seenaknya sama kamu. Ingat, kita punya hak untuk melawan dan hak untuk bicara. Kita juga punya hak untuk menolak berada di dekat orang-orang yang ya emang kita udah nggak nyaman sama dia. Terakhir, kayaknya emang udah paling bener deh. Perempuan itu harus dibekali dengan ilmu bela diri. Pada akhirnya kita memang hanya bisa mengusahakan yang terbaik yang kita mampu. Tapi kalaupun ternyata kamu pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, bikin kamu trauma, Magabe mewakili siapapun itu dan siapapun yang ada di dalam hidupmu, minta maaf. Maaf banget karena kamu harus mengalami hal yang gak mengenakan itu. Tapi ingat, itu bukan salahmu. Itu salah pelaku. Dan kamu hanyalah korban. Ini saatnya bersuara, supaya jangan ada lagi orang yang mendapatkan nasib serupa.